Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulat. Selamat datang di kota Semarang yang kebetulan pada siang hari ini terasa panas sekali ya. Dan hari ini aku akan ajak teman-teman untuk naik kereta Kaligung, salah satu kereta lintas Pantura Semarang Tegal. Nah, jadi seperti apa untuk perjalanannya? Tonton videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Selamat siang dan selamat datang di stasiun Semarang Poncol ya. Sekarang ini, mau ngomong apa ya? Bingung. Tadi di depan stasiun Poncol itu rame banget teman-teman. Nggak tahu ya, apa karena baru datangan kereta atau mau keberangkatan kereta. Rame banget. Aku belum sempat bikin video apapun di luar tadi ya, cuman ngerekam-rekam. Oke, jadi hari ini aku akan menuju ke Tegal dengan kereta api Kaligung di kelas eksekutif ya. Stasiun Semarang Poncol merupakan salah satu stasiun keberangkatan kereta di kota Semarang ya. Di sini lebih banyak melayani kereta-kereta kelas ekonomi maupun ekonomi campuran. Sedangkan satu stasiun lagi yaitu stasiun Semarang Tawang Pangjateng yang lebih banyak melayani kereta kelas eksekutif maupun campuran ya. Hari ini aku naik kereta Kaligung di kelas eksekutif ya, dan aku pilih di eksekutif 2. Ini agak expect ya Kaligung bawa kereta eksekutifnya kaca-kaca pesawat seperti ini ya. Tak pikir kereta kaca lebar ya. Dan kalau nggak salah kursiku 13B, berarti ada di belakang ya. Jadi sekarang ini aku udah duduk di kursiku ya. Hari ini aku naik kereta Kaligung di kelas eksekutif. Aku pilih eksekutif 2, nomor kursi 13B. Kebetulan dapat single seat paling belakang. Nah, sekalian kita cek untuk beberapa fasilitas di dalam kereta eksekutif Kaligung ya. Jadi dalam satu gerbong ini berkapasitas 50 penumpang. Konfigurasi kursinya 2 di kiri dan 2 di kanan. Tentunya sudah searah dengan laju kereta ya, karena ini kelas eksekutif. Ataupun kursinya ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi bisa diputar, karena kereta eksekutif ini kursinya merupakan kursi revolving. Selain itu, kursi di kereta kelas eksekutif ini juga merupakan kursi reclining ya, alias kalian bisa merebahkan sandaran kalian sesuai dengan kenyamanan kalian gitu. Dan untuk fasilitas di dalam kabin, di bagian depan dan di belakang terdapat televisi sebagai hiburan. Lalu di bagian kanan atas dan kiri atas terdapat rak bagasi. Di sana kalian bisa menyimpan barang bawaan kalian. Di bawah rak bagasi kita tidak menemukan lampu baca ya, karena sudah dirombak atau sudah dihilangkan. Lalu kita turun sedikit, ada jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai, dan di antara jendela juga terdapat gantungan. Kalian bisa menggantungkan topi, jaket, atau yang lainnya. Lalu turun sedikit, ada meja kecil ya, beserta dengan stop kontak sebanyak 2 buah. Dan untuk kursi di kelas eksekutif ini tentunya sudah dilengkapi dengan armrest, di mana di balik armrest tersebut tersembunyi meja lipat ya, atau meja makan. Kalian bisa menggunakannya untuk makan ataupun bekerja dengan laptop. Tidak lupa juga di bawah ini terdapat fasilitas footrest ya. Dan juga karena ini kelas eksekutif, makanya ruang kakinya jauh lebih longgar daripada kelas ekonomi. Oh ya, for more information ya, jadi kereta Kaligung itu melayani 2 kelas. Ada kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi. Nah, untuk kelas ekonominya itu menggunakan armada kereta ekonomi 2016 atau yang kita kenal dengan kereta atau armada New Image ya, yang kapasitasnya itu 80 tempat duduk dan konfigurasi kursinya 22
separuh maju separuh mundur gitu teman-teman. Sedangkan di kelas eksekutifnya ini menggunakan armada mild steel ya teman. Jadi ini dia untuk toilet di kereta Kaligung kelas eksekutif ya, terkhusus di eksekutif 2. Ini armada tahun 1999 dan teman-teman bisa lihat ya di sini toiletnya sangat luas ya teman-teman ya. Tuh. Biasanya toilet kereta itu paling ya cuman segininya ya mungkin ya, ini sampai sana loh. Cuman yang membedakan adalah toilet di eksekutif 2 ini hanya ada satu ya dalam satu gerbongnya, ada di ujung belakang sini aja, yang di depan sana itu nggak ada ya teman-teman ya. Dan untuk fasilitas dalam toiletnya, di sini ada kloset duduk, ada pegangan, ada jendela toilet yang sudah ditutup ya, hanya ada lubang-lubang kayak gini. Terus ada jet shower sebelah sana, wastafel, tisu, sabun, cermin, pewangi ruangan, gantungan, terus apa lagi ya? Mungkin itu sih ya. Dan overall untuk toiletnya ini bersih ya, tidak terlalu bau ya. Dan dindingnya juga sudah finishing ala kayu gini, mantap. Sip. Yang di stasiun Wuleri, Batang, Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Terima kasih. Dear passengers, in a few more moments, Kaligung train will depart from Semarang Poncol Station. Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku lagi ada di kereta makan dan aku makan siang ya, karena ini sudah memasuki jam makan siang. Kemarin sebelum keberangkatan ya, aku udah pesan menu kuliner kereta via aplikasi Akses ya, di menu Rail Food, dan di sini aku pesan lontong tahu goreng Mas Aris Citarum. Ini ya. Ini harganya 33.000 teman-teman, tapi belum termasuk ongkir ya. Kalau sama ongkirnya kurang lebih dari 41.000. Jadi untuk makan ini kita harus tuangkan dulu saus kacangnya ya. Ini di kereta makan agak berisik ya. Semoga suaraku kedengeran deh. Kerupuk. Dan suasana di kereta makan ya lumayan ramai ya teman-teman ya, karena ini termasuk jam makan siang. Mungkin orang-orang juga lagi pada nyari makan siang, termasuk aku. Gurih, kerupuknya gurih. Saus kacang, bumbu kacangnya ini kuat banget ya, hampir-hampir kayak bumbu pecel, tapi ini isiannya beda ya gitu. Di sini ada lontong, ada tahu, ada bakwan udang. Wah, enak. Kita coba ya. Sorry ya, aku nggak bakat kuliner. Tahunya lembut dan aku rasa
kunci nikmatnya itu ada di bumbunya ya, atau di sausnya ini. Untuk lontongnya. Tekan agak sedikit keras ya kalau udangnya, tapi masih oke lah, masih bisa dinikmati. Selamat makan. Oke, kita udah sampai di stasiun Welleri ya. Jadi kereta Kalikung ini juga melayani naik turun penumpang di stasiun Welleri. Tuh yang naik juga lumayan ya teman-teman ya. Jadi kalau Welleri ini mungkin masuknya Kendal ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau salah mungkin bisa koreksi deh. Oke teman-teman, ngomong-ngomong tentang jadwal keberangkatan kereta Kalikung ya. Jadi dalam satu hari kurang lebih ada 4 kali keberangkatan kereta Kalikung dari Semarang dan 4 kali keberangkatan kereta Kalikung dari Tegal ya. Buat kalian yang mau naik kereta Kalikung, untuk jadwalnya aku tampilkan aja di sini ya, atau selengkapnya kalian bisa ngecek lewat aplikasi Akses BKAI. Perjalanan dari Tegal ke Semarang atau dari Semarang ke Tegal ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam ya, 2 jam lebih sedikit. Dan untuk harga tiket yang dibanderol dari Semarang menuju ke Tegal di kelas eksekutif ini seharga Rp135.000 dan di kelas ekonomi seharga Rp110.000. Nah, monggo disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman ya. Dan kereta Kalikung ini punya satu jadwal yang mana dia itu rutenya sampai ke Cirebon ya teman-teman ya. Kalau nggak salah itu keberangkatan pagi jam 5 dari Semarang, lalu dari Cirebonnya sekitar jam 9 atau jam 10. Dan untuk tarifnya sekalian aku tampilkan di sini aja ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Batang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Batang, persiapkan diri Anda. Oke. Wih, kita udah sampai. Aduh, nyangkut lagi. Kita udah sampai di stasiun Batang ya. Jarang-jarang nih naik kereta berhenti di sini ya.
perjalanan selama berapa jam ya? Berarti udah 1 jam. Dan kita awal di stasiun, kita berhenti di stasiun Batang ini awal 3 menit ya teman-teman ya. Eksekutif 2 ini kalau dibuat ngebut tadi itu rasanya kebanting-banting banget ya, hampir kayak new image gitu loh. Cuman beruntungnya eksekutif 2 ini AC-nya dingin ya teman-teman, jadi udara panas di luar ini bisa terkalahkan gitu di dalam. Adem pokoknya, enak. Oke teman-teman, kereta Kaligung sudah berangkat dari stasiun Pemalang sebagai pemberhentian terakhirnya sebelum mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal ya. Menyisakan perjalanan kurang lebih 20 menit ke depan. Mungkin sekarang saatnya aku sampaikan beberapa poin dalam perjalanan kali ini ya. Yang pertama, kereta Kaligung ini merupakan kereta dengan layanan kelas eksekutif ekonomi relasi Semarang Poncol sampai Tegal atau juga sampai ke Cirebon Perujakan ya. Dan dalam satu hari itu bisa terdapat 4 kali keberangkatan kereta Kaligung dari Semarang, 4 kali keberangkatan dari Tegal ya. Sedangkan untuk dari Cirebon itu dalam satu hari hanya ada 1 kali keberangkatan ya. Dan hari ini aku naik di kelas eksekutif, mendapati sarana K1 2000 lagi K1 tahun 1999 urutan yang ke-9 sebagai eksekutif 2 ya. Yang kebetulan kalau nggak salah dulu armada ini tuh bekas dari armada kereta Turangga ya, yang waktu itu ada warna hijau di dalam interiornya itu loh. Kalau aku nggak salah ingat loh ya. Selama dalam perjalanan, beberapa nilai plus dari armada ini adalah AC-nya yang dingin ya teman-teman ya. Mengingat udara di luar atau cuaca di luar itu gerah, panas ya. Dan di dalam kereta ini, di dalam kabin penumpang terasa dingin. Lalu untuk nilai plus yang kedua, toilet di eksekutif 2 ini bisa dibilang cukup luas ya teman-teman ya. Lebih luas daripada toilet kereta pada umumnya, seperti itu. Dan yang ketiga mungkin untuk kebisingan ini cukup standar ya, tidak begitu yang kedap banget, tapi juga tidak begitu yang berisik banget gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang menjadi nilai negatif dari armada ini ya teman-teman ya. Yang pertama ya, tentunya seperti yang sudah aku singgung di awal tadi, kalau toilet di kereta eksekutif 2 ini hanya ada 1 saja ya dalam 1 gerbong ini. Biasanya untuk toilet kereta dalam setiap gerbong itu kan ada 2. Kali ini hanya ada 1 di dekat kursi nomor 13 ya. Sedangkan di dekat kursi nomor 1 itu nampaknya digunakan untuk space bagasi ya teman-teman ya, gitu. Lalu nilai minus yang kedua, nggak tahu kenapa ya, di eksekutif 2 ini, armada
tahun 99 ini kerasa banget ya kebanting-bantingnya ya, apalagi digunakan untuk ngebut, bener-bener mendekati kayak kereta eksekutif New Image gitu loh. Kerasa banget kebanting-bantingnya. Nggak tahu kenapa, apakah karena ini armada sudah berumur atau seperti apa, aku kurang tahu juga. Lalu apalagi ya, oh ya, ada satu hal kecil yang mungkin ini bisa termasuk dalam nilai minus juga ya. Ini nggak tahu kenapa ya, di bagian jendela, di area list jendela ini banyak debu ya teman-teman ya. Dan juga di bawah jendela ini, kalau nggak salah ini di saluran kabel ya, di atas saluran kabel ini banyak sekali debu di situ ya teman-teman ya. Ya memang ini nggak yang tebel-tebel banget gitu, tapi kalau gini tuh kerasa gitu loh, ada debunya gitu loh ya. Semoga ini bisa menjadi evaluasi ya, dan kebersihan kereta ini bisa dijaga dengan baik ya. Dan kalau aku amati juga, kereta ini tuh banyak celah-celah kecilnya gitu ya, di dekat jendela kayak gini gitu. Nah itu rawan sekali debu mengendap di situ ya teman-teman ya. Lalu apalagi ya, mungkin itu sih ya untuk plus minus dari armada ini ya teman-teman ya. Dan oh ya, ini satu fun fact lagi ya, di armada eksekutif 2 ini nampaknya kursi yang digunakan ini merupakan bekas kursi dari eksekutif New Image ya. Karena di beberapa kesempatan aku mendapati penumpang itu kalau lagi gerak itu kursinya bunyi kriat-kriat gitu loh. Tapi anehnya kursi 13B ini beda sendiri teman-teman. Ini nggak tahu ya, ini kayaknya kursi bawaan aslinya dulu. Jadi ini nggak bunyi kriat-kriat gitu loh, aman. Tapi yang lain bunyi gitu. Terus apa lagi ya, mungkin udah sih itu untuk nilai plus minus dari armada eksekutif 2 kereta Kalikung armada tahun 99, urutannya ke-9. Dan sesaat lagi kita akan segera tiba di stasiun Tegal. Sesaat lagi kita akan tiba di Dewan Raya Stasiun Tegal. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Tegal Station. Please prepare yourself and check your belongings. Itu dia teman-teman untuk perjalananku dengan kereta api Kalikung dari Semarang Poncol menuju ke Tegal. Sekarang ini aku udah sampai di stasiun Tegal ya, dan berakhir pula untuk video perjalanan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, subscribe channel aku Prayoto Melat, dan tunggu aku di video yang perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum. See you.